Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim wa'aladdallin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kula terangno saking mulai asbabun nuzul. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan, hiburan dari Tuhan. Ya Allah nyukani pelipur larang ini saat Nabi ngalami dua kesusahan. Itu periode Mekah, itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas, minoritas, kaum minoritas kecil, miskin, terus pendukungnya tidak ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya, ini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing ente-entean berjuang, ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat, terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu nih yang termasuk ilmiah, sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan niki ngaji terguncang itu karena secara mitos keyakinane tiang Arab niku pun kadung kedikte embek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kalau baleni malih kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Israel. Orang mungkin Nabi kok ora turunane wong Yahudi atau wong Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka bilang antakul innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina. Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasi tiang kafir Mekah pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nggone ummiyin bintu-bintu untuk apa? Wahyu. Podo-podo dadi nabi rak kita, orang Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina. Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis dan Baitul Muqaddas. Nah itu orang kafir pinter. Saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina. Ya mesti roh cerita-ceritanya Nabi ning Palestina. Ya aku apa tahu roh Palestina? Wakoe detail-detail. Aku pancen roh itu pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlah piro terus madepe ning ndi wae. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib niku dites nek iso tenan. Saiki aku takok jumlah pintu Baitul Maqdis piro. Nah, ini peringatan kangge santri-santri bahwa semua Nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat ning masjid kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan." Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi. Termasuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Kok aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? Soal kok aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode mati
Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra, di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian, perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini, sampai di hadis-hadis sahih Nabi bisa menjelaskan detail. Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal, itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham ben sampean roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, ya, hanya permainan politik. Mau sampean bener sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Israel itu bukan menunjuk sebuah negara loh, sampean pun salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk awladiyah. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris, paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin, sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladiyah Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ono jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan itu Bani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut, Nabi Muhammad itu ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten Ibrahim. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Ini sing disebut Quran, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail nisbatu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail nisbatu wa muntama. Tapi yang menjadi masalah yaitu tadi saya sudah bilang seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabiannya Muhammad, sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kapsah. Oh Muhammad yang cilik di rumah tukangan wedhus ini. Jadi gue nak seneng kiai kan inna akramakum indawi atqakum. Cek ben Karlan, cek Karmin pokoknya takwa ya kiai. Tapi nak lagi gedeng kiai itu kan anake Karlan kok kakean tingkah. Lah dhisik wong Mekah ya ngoten niku. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputar Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu cek ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahna ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kapsah. Mergo cilik Nabi tau dirumat. Cara kene ya Karlan ning penjara desa. Mulane Nabi tau angon wedhus, mergo tau de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter dididik wong Yahudi. Yen nang istilahna aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kapsah. Wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nanti nak sing gedeng wong pemusuk kan repot ya. Oh, terus nyebut desa asli ini asal. Nak seneng bupati ya jadi bupati. Orang nomor 1 di Bojonegoro. Nak gedeng golekno asal usule. Sing ngoten mun sunatullah mulai riyen sampai kiamat ya. Sunnatullah ini arti kot kelas napa? Mingkop. Walanta jadi sunnatil lain napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama.
Sehingga Nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi. Paham ya? Ini penting ya, penting kalau terangkan karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene toriko jenenge as-sanad al-mutabar, sanad sing mutabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri. Karena setiap orang ya, mesti ada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Detail. Satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran, sampai merunut sejarahnya, coba kita ini kan kadung dibentuk, artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina yadeh, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya. Mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariyah, yang menyangkut tabiat apa? Basariyah. Kalau contohnya ngeten, misalnya Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim, beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan aneh ceritanya kayak desa dari Nabi Ibrahim cilik kon adol patung, terus didol meniki patung ya ora manfaati ra mudarati mbok tuku ya karepem ora napa karepem ono sanate mbok ora pokoke cerita itu populer disejarahkan begitu. Sehingga Nabi Muhammad tahu, oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan terima paman, Pak Lek, Pak De, Abu Jahal sinten? Abdullah. Nabi Ibrahim malah bapak ya gitu. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Umur mulai di terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo apa? Bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter mecano piring gelas itu kan itu murah banget ya. Begitu terus. Nabi Musa juga gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basariah sekali, saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Lalu nak kiai temperamental kadang jotosan, ya ono sanate ya Nabi Musa nak tukaran raja tok napa? Jotos. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Artinya ya basariah sekali. Cerita ABG ini kubire nggih wonten saat beliau melarikan diri lalu ketemu cewek loro. Ya ora wentise barang Nabi Musa, waduh mari maksiat ae terus kok. Wadek gak jam laku ning ngarepku, nah kena angin aku roh sikile mari nafsu, aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono kayak mlaku guriku. Ya basariah sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya, kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik bil jibalin apa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang memiliki, sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah, karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Makanya kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketoro palsune. Lah sing repot sing ora ketoro, mergo jenenge Ahmad bin Muhammad tak mirip.
Mulane nek kowe dijeneng supaya ora aku nabi jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam ra jenenge Ahmad. Ana terkenal ya nabi nek ra jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhnya gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, Gus. Cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian tidak akan masuk. Nah, anak jenenge Kartolo atau Karmin itu tidak akan masuk kriteria wong sing bakal jadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh, Ahmad Gulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musaddiq ya mergo musaddiqal lima bena ya. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono. Mulane saya isi jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lo syukur kan gak akan salah. Di barokah sampean jeneng Jawa orang-orang ngaku napa? Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya, tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nah, sedati kiai aja mripat ijo nak roh dhuwit. Pokoke dilatih. Nah, tapi dari kiai saiki ora mripat ijo, mripat abang. Mergo dhuwit saiki abang. Dhisik dhuwit paling gede ra 50.000 ora ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saya nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham? Kena akal-akalan ngoten jan. Juga kalau di santri dablek kena di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguap. Kowe jare rabi Pak ning njaba, bojone jare loro fitnah, Dik. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udah nak loro. Sing bener apa? Telu. Nah, saat ini mun politik ngoten. Saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Wong ra waras tapi korupsi napa? Sen. Ono miliaran tok korupsi napa? Sen. Ya mesti ayo depan. Ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Ya. Wah itu permainan kata begitu. Ini kalau penting kalau terangkan, ya. Saya sebagai ahli Quran, orang yang banyak baca Quran, ya. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya, ya, atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disakar Quran dalam beberapa ayat. Yaqulu apa yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi'afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku ora ummiyin. Balik dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Terus repot loh, ajur kah? Kabeh. Efektivitas bi'afahim itu sampai tenggene Tarikhus Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah.
delok le nabimu wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane banyak dekne cah Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dadi saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe tunggu urusan kiblat. Jadi pas Nabi itu masih di Medina. 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat untuk wahyu falanu wali anak kaki tarduha. Fawali wajhaka satrul masjidil haram. Saat ini kan madhep teng Mekah. Saja ini normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh. Terus sholat madhep daerah dhewe, nggo pelipur lah. Jadi sahabat sing do hafal muslimin diangen-angen ya iya. Dan ini kalau peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampai jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya ini sing disebut ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampai kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman sholla al kiblaten, ana mimman sholla ilal kiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah ya kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu udah begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah, mboten. Memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Terus kalau bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipul rara itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk Nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Bon itu sing secara ilmiah tarikhiyah. Saat ini sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah ini kalau terang. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena dzikra fil Quran, ya. Isra itu dzikra fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran.
Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wajah sadihi jami'an ma'an atau biruhi fakot. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wajah sadih, ada yang meyakini biruhi apa? Saman kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadol atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU dulu pas musyawarah besar di Jemang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadol itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sedih. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah ini termasuk Aisyah meyakini biruhi apa? Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah sains, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan, artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mohal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Jadi kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya.